Setiap kita manusia pasti pernah yang mengalami sakit. Baik sakit secara jasmani, baik sakit secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, itu menandakan bahwa kita ini manusia yang sangat rentan, manusia yang tidak sempurna, dan manusia yang lemah. Kalau kita sakit secara jasmani, kita pergi berobat ke dokter. Setelah kita berdoa, kita pergi ke dokter. Ketika kita pergi ke dokter, pulang kita dituliskan resep untuk kita menebus obat. Obat pun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat obat itu ada aturan mainnya. Misalnya ini ada obat sakit batuk, karena kami waktu itu sakit batuk dan mendapatkan obat dengan ketentuan minum obat ini 3 kali 1 hari. Artinya dalam 1 hari harus diminum 3 kali. Kita nggak bisa bilang begini Bapak Ibu, Pak Dokter, saya mau cepat sehat dong, boleh nggak kalau saya minum 1 botol ini 5 kali sehari? Atau Pak Dokter, saya tidak suka dengan obat-obatan, boleh nggak kalau saya minum obatnya hanya 1 kali sehari, sementara aturannya 3 kali sehari? Nggak bisa Bapak Ibu. Semua sudah ada aturannya. Dokter pun yang lebih pintar daripada kita dalam bidang kesehatan sudah mengerti bahwa obat itu harus diminum 1 hari 3 kali. Memang ada beberapa obat yang hanya 1 kali, 1 hari 2 kali dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa bilang kalau kita mau lebih cepat sehatnya, kita mau lebih banyak. Bahkan kalau kita bisa, Pak Dokter saya minum 1 botol langsung ya, untuk supaya saya besok langsung sehat. Nggak bisa Bapak Ibu. Semua ada aturan mainnya. Begitu pula ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita. Ingat satu hal, tubuh jasmani bisa sakit karena kita manusia yang sangat rentan, manusia yang sangat lemah. Tubuh rohani pun jiwa kita bisa sakit. Ketika kita sudah malas beribadah, ketika hati kita nggak beres, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, kita mungkin datang kepada dokter rohani, yaitu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita percaya untuk kita konseling. Dan sama seperti dokter jasmani, dokter-dokter rohani pun tanda kutip dokter rohani akan menuliskan resep dan akan memberikan obat. Mungkin obatnya bukan seperti fisik ini Bapak Ibu. Obat itu berupa wejangan, obat itu berupa doa, obat itu berupa nasihat-nasihat dan sebagainya supaya tubuh rohani kita sehat kembali. Nah, Bapak Ibu firman Tuhan juga mengajarkan seperti ini. Saya akan bacakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita senang kalau membaca ayat yang B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita senang sekali dan kita katakan amin. Tetapi di bagian yang kita tidak boleh lupa, kalau kita mau sembuh, baik jasmani, baik rohani, kita firman Tuhan katakan disuruh saling ngaku dosa. Kata saling berarti ada 2 pihak, pihak A dan pihak B. Berarti kata saling ini mungkin ada masalah yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masalah manusia, masalah hati dengan hati tidak bisa disembuhkan secara cepat karena semua butuh proses dan semua butuh aturan. Obat ini diminum 3 kali sehari. Bahkan juga nasihat-nasihat firman pun harus kita tepati dengan aturan mainnya. Saling mengaku dosa itu tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi saling mendoakan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita boleh menghampiri orang itu dan kita saling cerita. Saling ngaku dosa, saling menyatakan kesalahan. Setelah itu, setelah kita pulih hati kita, baru kita dengan pihak si B ini atau teman kita yang mungkin kita sedang bermasalah, kita minta untuk saling mendoakan. Dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu. Dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri dan pemutusan ego. Setelah itu, kalau kita sudah saling mengaku dosa, kita saling mendoakan, kita sudah sembuh. Firman Tuhan katakan doa kita atau doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan kata lain, kalau engkau mau
doamu besar kuasanya, engkau harus jadi orang benar. Kalau engkau mau doamu besar kuasanya dan engkau menjadi orang benar, engkau harus menghampiri orang yang mungkin sedang bermasalah. Engkau harus saling mengaku dosa. Engkau katakan minta maaf, minta ampun, dan engkau mengadakan pemulihan dengan saling mendoakan. Maka saya percaya keterbukaan adalah awal pemulihan, dan engkau akan sembuh. Kamu akan sembuh. Hari-hari ini mungkin kita mengalami masalah dengan orang lain. Gesekan pasti terjadi, Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena namanya manusia, hukum gerak saling menggesek itu saling pasti ada. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau kita datang sakit jasmani, kita berobat ke dokter secara jasmani, dokter umum, dokter spesialis, dan sebagainya, kita mendapatkan resep, dan pulang kita membawa obat dengan harapan iman kita kepada Tuhan, dan melalui obat ini kita juga bisa sembuh. Sama ketika kita mengalami masalah dengan hati kita, dengan roh kita, kita sharing dengan orang lain, kita sharing dengan hamba-hamba Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan, semua juga berdasarkan firman. Nah, ini resepnya Bapak Ibu, ini resepnya. Ini resep yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini resep yang ditulis bahkan oleh Tuhan sendiri yang berkata. Dan kita harus patuhi aturan mainnya. Kalau engkau mau sembuh, engkau harus mengaku dosa, dan engkau harus saling mendoakan. Maka kamu akan sembuh. Belajar taat akan firman Tuhan. Kalau dokter jasmani bisa kirim resep, dokter rohani juga lebih punya resep dari dulu kala, yaitu firman Tuhan, ya dan amin. Perbaiki hubungan kita. Kalau mungkin kita ada masalah dengan yang lain, perbaiki hati kita, saling ngaku dosa, saling mendoakan, dan kita percaya ketika hidup kita pulih, ketika kita berdoa, doa kita sangat besar kuasanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah mempercayakan kami untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan tidur, tetapi sebelum kami istirahat Tuhan, kami mau mengkoreksi hati kami, mengkoreksi hidup kami. Bila kami ada salah dengan orang lain, bila kami mengalami sakit hati, kami mau Tuhan untuk kami mengobati dan menerima resep, yaitu firman Tuhan, untuk kami saling mengaku dosa. Setelah itu kami saling mendoakan, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau rendah hati, kami mau mematahkan segala ego kami mau mematahkan segala keangkuhan kami, dan kami juga manusia tidak sempurna. Terima kasih Tuhan. Perbaiki hubungan kami. Kami tahu waktu itu sudah semakin dekat. Kami mau berjaga-jaga, dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebentar kami mau istirahat, Tuhan sertai sepanjang kami istirahat. Berkati kami dalam istirahat kami, dan besok kami bangun, kami boleh kembali beraktivitas dengan kekuatan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda sedang sakit rohani hari ini? Resepnya ada dalam firman Tuhan. Taati, ikuti, dan Anda akan mengalami sembuh. Dokter jasmani bisa memberikan kesembuhan. Firman Tuhan obat daripada segalanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Hati yang gembira adalah obat yang maju.